Komunitas motor pengawal ambulans. Menurut undang-undang, komunitas motor atau pengawal ambulans dari kalangan umum sih tidak dibenarkan ya cuy, karena tidak memiliki SOP dalam hal pengawalan dan dikhawatirkan malah membahayakan dirinya atau pengguna jalan lain. Tapi komunitas ini sejatinya hanya membantu pihak kepolisian kok, dan mereka juga mengedukasi para pengguna jalan agar sadar terhadap perjalanan ambulans. Dan hal ini juga nggak dipermasalahkan oleh pihak kepolisian selama aksi para komunitas motor yang menjadi relawan ini tidak arogan, tidak mengganggu pengguna jalan lain, dan harus sesuai aturan ya. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. Ya, selamat datang di Balikpapan Underground. Siap. Ya, kali ini kita kedatangan tamu podcast spesial juga ya di sore hari ini, tentunya di Balikpapan dengan Bung Fikri. Nah, Bung Fikri tadi perjalanan aman-aman aja Bung ya? Alhamdulillah aman 100%. Aman 100%. Nah, ini keluarga sehat juga ya? Alhamdulillah sehat semua Bang. Oh, alhamdulillah sehat. Terus ini Bung Fikri ini kesehariannya sebagai apa Bung? Untuk saat ini sih pekerjaan saya itu seperti supir freelance. Cuman sebelumnya saya lama di dunia supir jenazah. Supir jenazah. Wah, ini underground memang ini. Untuk bekerjanya berapa lama tadi? Kalau untuk bekerja supir jenazah sih dari zaman Covid man. Covid itu 2019 ya? Sekitar 2020. 2020. Cuma beritanya 2019. Berarti mulai antara 2020. Saya mulai mengantar jadi gini mas. Awal mula saya ikut jadi supir jenazah itu kebetulan ibu saya meninggalnya Covid. Oh gitu. Ibu saya sendiri meninggalnya Covid. Setelah itu saya memang sudah lama sih aktif kayak di dunia relawan ambulan. Oh gitu. Jadi dari relawan kebetulan saya juga punya basic nyupir. Driver. Ya driver. Dan waktu itu memang lagi ada ambulan yang kosong, butuh supir, jadi ya saya masuk mas. Ada di salah satu yayasan, cuman saya nggak bisa nyebutkan. Iya. Apa? Oh gitu. Berarti sudah sekitar berapa? 4 tahun ya bro? Ada 4 tahun. Terakhir saya tahun ini baru akhir tahun ini sih, awal lah. Oh iya. Lumayan lah. Berarti kalau untuk pengalaman sendiri yang didapat selama bekerja, kalau pengalaman nih apa bang ya? Ya lebih kayak apa ya? Satu mungkin dari rasa kita mikirin kayak pribadi kita lebih berubah. Kenapa kok saya lebih berubah? Karena memang kadang kita melihat orang ini orang ini meninggal. Ya. Belum tentu nanti suatu saat kita pasti akan seperti mereka. Dipanggil juga. Ya. Karena untuk pembelajaran ngurusin jenazah ini bang, nggak semua anak muda yang ada di Balikpapan mau melakukan pekerjaan seperti ini. Oh iya. Karena memang untuk pekerjaan ngurusin jenazah ini memang lebih ke hati. Oh gitu ya. Sebenarnya sih kalau bang ya kayak misal bahas soal keuangan. Iya. Seberapa sih bang jenazah? Betul. Ada kita nggak berharap bayaran, kita minta berkahnya, doanya dari keluarga yang mendoakan kita semoga sehat selalu. Nah mereka pun juga pasti almarhum khususnya laki-laki almarhum ini pasti di sana juga mendoakan kita mas. Mungkin kalau dia masih hidup kan pasti terima kasih loh mas sudah ngurusin jenazah. Iya. Saya pernah dengar juga sih Ustadz yang bilang seperti iya mas. Mungkin kita kan bolehlah kita nakal, cuman bagaimana caranya kita ini bisa imbang. Nah itu dari kalau cara saya ngurusin jenazah bang. Oh iya. Lumayan ya. Berarti zaman Covid ya. Terus kalau zamannya Covid itu paling malam itu ngantarnya jam berapa? Waktu zaman Covid. Kalau paling malam karena saya waktu itu sekitar jam 10 jam 11. Itu ditaruh di kilo 15 itu ya. Terus pakai APD dong ya pasti ya. Full lah. Full APD. APD itu sama baru paling banyak kan diantar waktu zaman Covid. Ya. Satu hari. Kalau satu hari mungkin kalau dari gambaran jeleknya ada sekitar 10 itu gambaran jeleknya. Karena kalau saya ngucapin banyak nanti kita bertentangan sama yang lain. Oh ya, maksudnya ini zaman Covid ya. Mau itu kena Covid, gak pernah kena Covid, rata-rata 10 gitu ya. Oh iya. Terus kalau perjalanan yang paling jauh ini selama ngantar saya paling jauh
Itu mas, Sungai Ular, Daerah mana itu? Kaltara. Waduh, maksudnya jenazahnya di sini diantar ke sana gitu? Dari rumah sakit dia yang ada di Balikpapan, bawa ke kita pokoknya lewat Sangatta, Berau, Malinau, Jalan darat dong itu? iya jalur darat. Darat. Setelah itu kita ngedropnya di anu. Jadi jenazah ini anu bang, ceritanya wah nggak mampu. Namanya sekarang kan pesawat kan mahal bang. Oh iya betul. Jadi ya keluarganya cuma ada dana ya semampunya aja. Jadi kita lewat jalur darat. Tujuannya ini sebenarnya ke Pulau Sebatik. Los Batik. Pulau Sebatik itu kalau nggak salah loh ya, itu yang perbatasan Indonesia Malaysia. Waduh. Lumayan ya. Paling jauh itu ya. Paling jauh itu. Itu ya lumayan juga. Berapa orang di sana? Kalau Sama jenazahnya. udah bertiga sama rekan. Oh berarti Kalau bertiga. sendiri Iya maksudnya jenazah satu, yang supir sama satunya kopilot lagi. Istilahnya sebagai ada yang supir. di supir ya. Itu berarti gantian dong ya? Gantian bang. Kalau sendiri juga Capek. capek banget bang. Itu pun berdua kami juga ya ngantuk ya. Bawa bawa bekal nggak? Kalau perjalanan itu berapa lama juga? Kalau bekal sih enggak bang. Cuman kita bang, sang kesana itu mungkin makan di pinggir jalan. Oh gitu. Ada warung kan kita ada uang jalan. Jadi untuk uang jalan itu kita pakai untuk beli makan, BBM. Iya. Itu sih jatuhnya. Oh gitu ya. Wah, berarti jalan paling jauh dari Balikpapan sampai ke Kalimantan mana? Utara. Kalimantan. Itu berapa kali sih? Pernah berapa kali dapat sejauh-jauh kayak gitu? Jauh itu baru di sini paling jauh. Ya, Karena sejauh-jauhnya ada yang lebih jauh lagi. tapi pulang-pulang sehat kan? Alhamdulillah. Jangan sampai pulang-pulang juga sakit ya kan? Alhamdulillah sehat bang. Sehat ya. Karena sudah disambut di istri di rumah saya. Oh iya. Jangan bukan disambut aja, didoain juga iya, kan betul. sebagai selamat. Itu yang penting ya bang. Lumayan soalnya istri itu makbul memang bagus. Terus suka dukanya jadi supir jenazah ini. Kalau sukanya ini ya mungkin kalau diambil dari sisi dunianya bang. Kalau sukanya ini mungkin kita relasi kita, pertemanan kita seperti kayak dari bapak-bapak kepolisian, dari orang-orang dinas kita dekat. Dalam artian dekat ini karena memang kita ini sama-sama di jalur yang baik. Oh, iya. Itu. Karena niat kita sama-sama untuk kebaikan, bukan untuk kejelekan. Mungkin ada netizen yang berkata ini begini. Nah itu ya abaikan aja pak. Karena kita lihat faktanya di lapangan. Kalau untuk dukanya ya mungkin itu pas zaman COVID, ibu saya meninggal COVID. Oh iya. Itu aja betul-betul duka terberat saya. Istilahnya dari rumah Ya semua apa yang ngurusin terus sampai menguburkan juga ya. Nah itu kalau kembali lagi tadi bayarannya berarti seikhlasnya ya. kalau nominal sih saya nggak bisa nyebutkan karena memang privasi dari Oh ya, berarti Cuman ada bayaran. ada bayaran. Namanya tadi kan relawan ya. Ya. Namanya relawan tidak ditentukan berapa Betul, besar kecilnya betul. ya. Ya. Tadi juga disampaikan kan yang ada orang tidak mampu tadi yang jauh itu ya. Ya, memang jadi di Balikpapan juga ada banyak kita tim relawan nih. Misalnya nih ada orang nggak mampu, jadi kita koordinasi bang. Oke. Jadi supir ambulans Balikpapan ini ada grupnya. Jadi kadang itu ambulan tuh bebas bang. Ada ambulan, pokoknya ambulan swasta, relawan, bahkan juga ada teman-teman dari partai juga ikut bantu. Oh iya. Cuman memang kita kadang kalau misalnya ada yang nggak mampu, kita info. Misalnya bang ini ada bisa kan minta bantuan, ini ada jenazah yang kurang mampu. Rumah dukanya misalnya di Penajam nih. Terus dari pihak keluarga cuman bilang saya cuman ada dana sekian pak, boleh bu segera saya carikan, karena tugas kita yang masih hidup ini kan segera untuk membantu menguburkan jenazah mas. Tapi ada aja yang memberikan sesuatu. Alhamdulillah ada. Ada mas ini Ya alhamdulillah ada sih, cuman kita nggak berharap banyak, yang penting niat kita membantu seikhlas hati. Ibarat kata kita dikasih air putih tok, kita sudah syukur banget mas. Alhamdulillah syukur banget. itu pahalanya banget. Alhamdulillah bang. Iya. Yang penting dikasih sehat lah ya. Iya itu yang mau Ya. kita. Dikasih sehat. Mungkin itu aja permintaannya kan. Iya. Terus kalau kejadian horor, misalkan selama mengantar jenazah ini apa ini? Oh, Pernah nggak kejadian horor? mungkin kalau kejadian horor itu hampir sering sih bang. Cuman kan apa namanya ya kembali ke diri kita lagi. Karena kebanyakan kan orang ini berpikiran supir ambulan jenazah begini bla 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 bla. Ya sebenarnya itu dari feeling kita bang. Gitu ya. Karena feeling kita nih gini,
kita kebanyakan nih kasarnya nonton film nih, ada film ambulan jenazah, Iya. nanti ada hantu tiba-tiba nyolek-nyolek ke semen, itu feeling gitu sih. Kalau bagi saya Ya, berasa perasaan aja, makanya semakin perasaan kita makin tinggi, ya kita merasa kayak ada yang nyolek. itu pas ngendarin sendirian. Kendaraan sendirian sering malah bang. Malam Malam sering. Jadi malah jujur ya, karena kami lebih enak, lebih santai itu kalau sendiri. sendiri. Sendiri dan malam. Karena kenapa kalau sendiri dan malam? Kadang kan mohon maaf ada keluarga yang minta cepat. Kadang kan juga kalau kita sendiri kan nyantai gitu nah bang. Ya sudah berdua sama jenazah. Jadi kalau mampir ngantuk, mampir warung kopi, istirahat bentar. Kadang kalau memang sudah di perjalanan jauh kita ngantuk, kadang saya pindah ke sebelah, saya turunin gini tidur sudah. Gitu ya. Iya. Nah, kalau apa yang kejadiannya maksudnya horor itu tiba-tiba mobilnya mogok baru nyala lagi atau lewat perjalanan ada tuh pernah orang lewat jalan Kalau siul kalau gitu itu, atau apa gitu. nah kalau itu ada satu mungkin pas saya di rumah sakit, ada salah satu rumah sakit di Balikpapan. Jadi ambulan ini sebenarnya bukan ambulan saya, tapi ambulan dari Batu Gajang. Jadi ambulan tersebut kita pas lagi nongkrong ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol santai. Di situ Tiba-tiba mobilnya lampunya sendiri. lampu nyala sendiri. Nyala sendiri. Mesin nyala sendiri. Mesinnya mati, lampunya aja. Ketik gitu. Dicek ke dalam, nggak ada. Paruh kuncinya sama supirnya. Di situ kita larian semua. Kita kaget juga. Berani aja. Sebenarnya kalau dibilang berani. Kalau kayak gitu kan kita kaget, refleks. Refleks ya. Pada nampak. Iya. Padahal nggak kalau ngapa ditakutin gitu. Oh jadi kejadian horornya salah satunya gitu tadi ya, mesinnya lampunya nyala sendiri gitu. Itu sudah sering sih bang. Tapi kalau untuk penampakan Bang? Kalau penampakan sih sering aja, cuman kan mungkin kita oh ya udah. Kadang kalau misalnya kita habis ngeliat gitu kan bang, kita mungkin kita kirimkan Al-Fatihah aja untuk si fulan binti fulan gitu aja sih bang. Pernah kak? Ini berarti cuma ngantarin nggak sampai nguburin ya biasanya? Kadang sampai ke pemakaman gitu bang. Maksudnya nguburin sampai buka kuburan itu, tali pocong di kuburannya belum? Enggak pernah. Jadi gini bang, ada lagi satu cerita waktu itu pas saya penguburan. Jadi jenazah ini keluarganya di Jawa ceritanya mas. Dan dia di sini ikut kerja sama orang, dia jaga jadi tukang jaga kos-kosan. Iya. Cowok. Itu memang saya mandikan sama rekan saya, habis itu dibawa ke kubur. Jadi dikubur itu kebetulan dikubur di daerah Balikpapan Timur. Jadi dikubur Balikpapan Timur itu nggak ada keluarga sama sekali, ada cuman bosnya. Jadi pas di kuburan tuh bang, saya supir ambulan, ustadz yang untuk baca talqin, sama bosnya itu, sama tukang gali, berempat kami. Jadi pas hujan lebat, memang hujan itu memang apa namanya? Hujan apa sih kalau kita bilang ini Balikpapan? Hujan yang Lokal. ya hujan lokal memang. Baru hujan itu awet lah kalau kita bilang. Jadi kita mikir kalau misalnya kita nunggu hujan reda, nggak reda ini. Gitu. Karena kasihan jenazah juga, karena jenazah udah siap untuk dikuburkan. Takutnya malah kita yang dosa malah bang. Jenazah sudah waktu dikubur. Ada sih memang dalam Islam itu ada. Jadi mau nggak mau kami pertama itu bertiga aja ngangkat nih tukang gali kubur depan, saya sama Pak Ustadz di belakang. Bertiga aja itu. Bertiga. Bosnya mungkin bapak bosnya itu bantu pas nurunin ke bawah aja. Oh gitu. Jadi pas menurunin kuburan, tukang gali di bawah, saya bantu angkat dorong. Pak Ustadz itu dari kepala, saya bantu dorong sedikit. Setelah sudah di tengah, saya langsung turun ke bawah. Itu posisi memang kita dulu bang, kuras air dulu. Oh, karena kan air sudah masuk di sudah. kubur. Karena memang hujannya dari pagi banget tuh bang. Pagi. Tapi keluarga korban ada yang ikut nih? Keluarga jenazah nggak ada, karena keluarga di Jawa semua. Oh jadi istilahnya kayak apa itu ya? Tuh. Ya dia merantau sih bang. Merantau ya. Mau nggak mau ada yang ngurusin tadi. Iya. Dan juga mau dikirim ke kamu kan nggak ada biaya kasihan. Ya itu namanya kita orang Muslim kan. Ya udah kita bantu sebisa kita sampai selesai lah. Bukan sebisa sih, pokoknya sampai tuntas lah. Gitu ya. Terus ini untuk yang diantarnya jenazahnya laki-laki saja atau perempuan? Kalau untuk jenazah random bang. Tapi kalau untuk mandikan lain bisa. Itu nggak boleh. Kalau ngantar seperti itu ya. Iya. Terus pernah nggak dengar kan sambil ngantar sambil nanya biasanya ini kenapa meninggalnya gitu? Sering bang. Mana? Kadang memang ini kepalanya hilang gitu ya. Kadang sering sih bang. Kadang kan kayak misalnya jenazah naik di mobil, ada keluarga atau rekan jenazah, kadang saya tanya
sakit apa Pak Bu? Saya tanya itu dulu, nggak mungkin saya Iya. apa mati kan nggak enak kan didengarnya. Meninggal Sakitnya apa Pak? Udah Mas ini begini, pasti mereka kan keluarga ngasih tahu. Oh alah sudah. Jadi kadang kita respon kita, udah Pak cukup sabar, kirimkan Al-Fatihah bersama. Ya, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu ya. Tapi ada pernah ngantar jenazah yang misalkan karena kecelakaan dan bagian tubuhnya tidak ada itu. Pernah. Apa itu? Maksudnya tangan ke lengan kepala Kalau karena kecelakaan tuh. itu kalau kecelakaan pernah sekali itu apa namanya? Balain nggak ada sih Bang, ada cuman remuk-remuk. Remuk-remuk. Berkata sudah ya Tapi pas ngangkat itu ada nggak? Oh ini kok kayak nggak ada tangannya gitu ya? ada cuman tulangnya nggak ada. Oh ada tangan tulang dada gitu ya? Jadi ada yang baru-baru kejadian di Batu Kajang soal ditabrak sama mobil holding. Kalau nggak salah itu pendeta perempuan. Karena kondisinya mohon maaf udah ya gitulah pokoknya. Udah ya. Udah hancur cuman kalau kita bilang patah-patah lah Bang. Jadi kita memang ya itu yang betul-betul kita kasihan. Apalagi masih muda. Iya. Terus kalau yang kejadian kayak gitu pernah nanya juga nggak ini jenazahnya dimandikan apa tidak gitu? Kalau dimandikan rata-rata iya Bang. Mandikan rata-rata ya. Wah apapun hancurnya pasti dimandikan. Salah satunya jangankan jenazah ibarat kata kayak kaki nih habis amputasi karena diabetes. Iya. Itu pasti dimandikan Bang. Karena memang kan syarat kita kan datang ke dunia kan bersih, pulangnya harus bersih sih Bang. Gitu ya. Terus pernah itu jenazah itu tadinya bersih nih ya kan, tiba-tiba pas lagi dibawa jalan ada darah muncul di kain kafannya gitu. Kalau itu sih sering Bang, karena salah satunya di bagian hidung sama mulut. Itu sih wajar. Berarti nggak disumbat dong berarti ya? Enggak. Disumbat cuman kan masih keluar Bang. Jadi itu mungkin kalau orang rumah sakit sih bilangnya bekas dari air infusannya itu. Jadi kan karena mati nggak tahu, pokoknya naik Kaget aja kan? Kaget ya? sudah biasa. Ada darahnya. Makanya, jadi keluarga saya bilang lap aja pakai lap tisu basah kan. Benda kalau ada tisu basahin dulu, baru nanti lap. Itu rata-rata dari muka ya? Kan muka memang ada kan di Pokoknya dari hidung itu pasti Bang. muka ya. Apalagi orang yang lama dirawat itu pasti. Kalau dari badan tuh nggak ada keluar. Kalau badan mungkin dari Kemaluan ya? ya, kemaluan ya. Kemaluan sama ruang ya. Duburnya juga. Makanya kita kalau mandikan tuh Bang, memang lubang dubur memang kita bersihkan full. Paling yang ngeri ini pernah nggak yang ini korban perkelahian gitu? Pernah itu? Kalau korban perkelahian tidak. Pembacokan. Bacokan ya? Jadi gini Bang, ada cerita kemarin tuh ada anak-anak dari Balikpapan Barat lah, nggak usah saya sebutkan dia Balikpapan Barat. Iya. Jadi jenazah ini dibawa ke rumah sakit. Itu pakai ambulan mana gitu saya nggak tahu. Dibawa ke rumah sakit. Sininya Mau putus, robek lah intinya. robek. Jadi robek, ceritanya dia mau minta dijahitkan di rumah sakit. Oh, iya. Cuman dari rumah sakit kan Nggak mau. curiga. Ini bilangnya kecelakaan. Tapi kok kayak sabetan gitu ya? Ya. Terus ini kan selama menjadi seharian driver ya, khususnya supir jenazah, ini ada harapan nggak untuk pemerintah atau golongan itu? Ya mungkin harapan saya untuk kayak pemerintah yang ada di Balikpapan, siapapun wali kota yang terpilih, saya berharap mungkin kalau bisa diperbanyak lagi lah ambulan untuk jenazah, untuk masjid-masjid kah, Oh gitu. untuk ya RT setempat, kalau itu lebih bagus Bang, karena semakin banyak kita menaruh kebaikan pasti bakal nyebar lah. Iya. Jangan hanya ada pas lagi caleg ya. Betul. Kalau caleg bejibun sudah itu mobilnya, jenazah pas digerakkan ya. Tapi kalau memang bisa ya kayak salah satunya kayak kan banyak nih Balikpapan kayak relawan-relawan. Iya ya Bang. Kalau bisa ayolah diajak join bareng. Maksudnya gimana caranya kita biar bisa berkembang untuk nama Balikpapan biar lebih rangkap. Oh iya. Salah satunya dengan cara kebaikan itu Bang. Terus untuk menghubungi masnya ini siapa tahu ada yang mau jadi relawan gitu. Oh, kalau untuk mau jadi relawan bisa nanti di Instagramnya. Instagram nanti tulis ya di sini. Ya, di EA Balikpapan. EA Balikpapan. Ya.
Karena kebetulan saya wakil ketuanya. Nah itu teman-teman yang mau gabung dengan relawan khususnya sebagai relawan jenazah ya, mengantar mungkin bisa ya, pokoknya nanti banyak lah ya. Kadang bukan aja sih bang, kadang kayak kecelakaan. Kadang kami datang ke TKP. Kadang ini juga bang, kayak kecelakaan kan sering nih banyak orang habis kecelakaan langsung dikasih minum. Sebenarnya nggak boleh, karena orang habis jatuh jantungnya kan berdebar bang. Iya. Kalau kita hajar minum itu malah debar. Iya. Stop ya, meninggal. Iya ya. Berarti untuk pemerintah caranya dibanyakin kendaraannya ya, sama relawannya mungkin ya. Ya mungkin relawannya kira-kira jumlahnya berapa sih Balikpapan nih? Ada tahu nggak? Kalau relawan di Balikpapan banyak banget. Cuman ya itu mungkin kurangnya, ya bukan kurang sih, maksudnya kalau bisa lebih diperhatikan lagi. Intinya itu aja. Kemudian nanti saya salah ngomong. Iya. Tapi kalau yang aktif, misalkan yang aktif ini ada berapa orang? Maksudnya aktif ini ketika dipanggil, dia juga ngikut. Ini ada berapa orang ya kira? Jadi kadang kalau misal di relawan nih kita ngemanggilnya tuh nggak kayak absen bang. Jadi siapa yang terdekat. Jadi misalnya contoh nih, minta tolong ada kecelakaan di misalnya ke lapangan Merdeka. Jadi ya teman-teman yang free, ibarat kata free yang tidak kerja, tidak mengganggu pekerjaannya, tidak mengganggu ibadahnya, boleh silakan turun karena kan panggilan hati bang. Jadi kalau memang kadang di TKP tuh memang awalnya yang datang ini 1-2 orang, tapi nanti ketika sudah sampai rumah sakit itu bisa langsung plek. Oh gitu, jadi siapa yang cepat tolong dilakukan, nanti yang mau nyusul nggak apa-apa di rumah sakit begitu. Kadang mungkin teman-teman yang pertama kali nyampe di TKP, satu mereka berkoordinasi untuk panggil ambulan, sama kita teruskan ke temen abang-abang di piket laka lantas Polresta Balikpapan. Gitu sih kadang kita. Nah, terus kalau tadi kan harapan nih, kalau sarannya selama jadi jenazah ini sarannya apa? Siapa tahu untuk keluarga korban. Yang gini. Oh iya. Jadi mungkin untuk saran nih, ini yang sangat penting banget sering terjadi. Saran saya untuk semua masyarakat, jangan pernah ngikutin ambulan. Oh ya. Itu supaya cepat laju ya. Saya pernah terakhir kemarin saya ada video saya yang baru viral di Instagram. Saya ada di Balikpapan sama Instagramnya sama Polres. Itu video saya sendiri yang supirnya. Oh ya. Jadi orang ini ngikutin saya bang dari Hotel Platinum. Saya tujuannya ke Handil. Jadi dari Hotel Platinum orang ini ngikutin kan, situ kan kalau malam minggu kan rame kan. Kebetulan ini mungkin jalan ikut aja. Ikut dia ngintil. Setelah itu saya tegur lah. Kan kami di ambulan kan ada kayak mic. Mohon izin untuk mengendara Sigra yang ada di belakang untuk menepikan kendaraannya pak, bukan untuk mengikuti. Itu udah bahasa koordinasi kita kan. Tapi beliau ini tetap ngegas. Jadi masih main lampu-lampu sama nyari lampu hajar. Saya sudah berapa kali negur. Namanya kita kan ngapain sih kamu ngikutin? Takutnya ada apa-apa kita nanti yang salah. Dikira kita ini bawanya ugal-ugalan. Padahal kita udah bawa sesuai SOP. Nah SOP ambulan nih bang, untuk kecepatan kalau dari undang-undang 60 km per meter. Iya, 6 km per jam lah pokoknya. Nggak boleh lebih dari itu sebenarnya. Tadi yang situ bilang kan dia sudah menyalakan hazard juga. Nah, siapa tahu nih yang di dalam mobil Sigra tadi itu orang sakit juga gimana? Lain. Bukan. Jadi gini bang, sebelum saya buat video, saya tanya sama keluarga samping, Pak, Bu, adakah keluarga yang di belakang? Enggak Pak, ini cuma kami berdua. Nah di situ kan saya pertanyakan, saya stop, saya tanya, kenapa Bapak ngikutin? Oh, dia stop ya? Iya. Jadi sempat di video itu ada di Instagram, mungkin nanti ada sedikit cuplikan lah, saya kirim ke abang. Jadi memang saya stop, saya minta klarifikasi maksudnya apa. Nah, biar lebih afdol, saya buka pintu belakang saya, biar memastikan, ini loh saya benar bawa jenazah. Kadang ada yang nggak percaya ya? Betul bang, karena kan awangan sekarang kan banyak yang kosongan, yang bikin jelek bang. Kayak dikit gitu ya? Ya, karena saya terus terang saya pengen menampar omongan-omongan yang kayak gitu. Karena kita nih, ya kerja kita nih, ibarat kata kalau orang Jawa bilang dekengan malaikat. Jadi kita langsung dekengan malaikat. Terus ini, ini kembali lagi ke ambulan ini, harusnya ya orang-orang tahu ya, kalau nggak salah ini ada misalkan kalau bunyinya panjang itu orang meninggal, ada bunyinya pendek orangnya masih darurat gimana? Ya mungkin kalau untuk suara sirine, kalau dari undang-undang itu, kalau yang sebenarnya kalau dari undang-undang
Kalau untuk suara yang kayak nino itu aslinya ya bang ya. Kalau di undang-undang itu untuk penjemputan pasien untuk jenazah. Oke. Nah untuk membawa jenazah itu yang biasa sering dipakai, pokoknya agak pelan habis itu panjang. Iya. Oh gitu ya. Terus kalau misalnya yang cepat itu emergensi. Kalau sudah cepatnya kayak nggak beraturan, itu emergensi banget. Oh iya. Yang pasti bawa jenazah ya, nggak Iya. mungkin bawa orang sakit ya. Tapi memang rata-rata untuk di Balikpapan, untuk yang khususnya di Balikpapan sendiri, dari teman-teman biasa menggunakan yang pendek. Itu biasa kalau kayak pemakaman. Tapi kadang kalau untuk pengantaran ke rumah duka atau keluar kota itu pakai yang panjang. Ya, kalau untuk prioritas itu yang mana kira-kira? Antara mengambil jenazah atau mengantar jenazah? Kalau untuk jenazah sih lebih ke anu sih bang, mengambil. Karena kan kita apa namanya, kita sih kalau kita ini kan bahasanya lebih mempercepat lebih bagus lah. Iya. Karena memang kan jenazah juga, kalau setahu saya dalam jangka waktu 12 jam jenazah kan udah mulai ada pembusukan. Oh gitu. Kita jaga kan itu. Apalagi kalau kita yang muslim kan jangan sampai. Makanya kadang banyak orang bilang lebih cepat dikubur lebih bagus, nggak usah nunggu yang lain gitu nah kasarnya pak. Sudah. Oke, ini penutup nih. Siap bang. Apa ini yang mau diberitahukan ke pemirsa live di TikTok, ada di YouTube, nanti ada kita muncul khususnya untuk Balikpapan, misalkan ya tadi pemerintahannya, masalah organisasinya diperbanyak. Apa nih penutupnya nih? Mungkin itulah, mungkin saya lebih ke saran aja ke masyarakat. Jadi mungkin kalau memang ada mendengar suara ambulan, pemadam, tolonglah menepikan kendaraan kalian sejenak. Dan jangan pernah mengintili dari belakang. Karena itu ada undang-undangnya, ada pasalnya juga sih bang, setahu saya. Jadi kalau memang kita mau bawa jenazah atau mau bawa pasien, jangan pernah ngintili dari belakang. Itu resikonya sangat tinggi, dan juga jangan sekali-kali menghalangi ambulan. Takutnya pas ngerem mendadak masuk aja jenazah juga itu ngikutin. Ya, Jadi berarti dua jenazahnya ya. kalau nanti malah double job. Iya makanya. Aku juga pas jenazah ngerem mendadak pada situ kan. Satunya masuk pula di ke belakang. Ya bang, terima kasih bisa podcast bareng Bapak Underground ya. Terima kasih juga yang diundang sudah. Ya kesempatan ya. Sama tim di sini juga. Siap. Udah kadang ya itu mencari yang ngeri-ngeri harusnya. Ya, tapi ya kita mencari yang lebih rame, lebih agresif ya. Terima kasih juga sudah hadir tadi ya, panas-panasan dari sini. Sedikit ya mas. Udah sampai banyak. Ya saya doakan semoga kerjanya dilancar dan didengar oleh pemerintah setempat di Balikpapan yang tadi harapannya lebih diperhatikan ya oleh pemerintah Balikpapan. Bang, terima kasih. Siap. Semoga sehat selalu nih, sehat selalu buat masih di Balikpapan. I got a poker face, but honestly I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh.